Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada kali ini kita dapat belajar bersama tentang filsafat pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan mempresentasikan sedikit tentang hakikat pendidikan pembebasan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Al-Ghazali SPD MM dan juga teman-teman, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Bapak Tommy Andria Nugroho, yang nanti akan menyampaikan tentang pendahuluan materi hakikat pendidikan pembebasan. Yang kedua ada Bapak Munzir yang akan menyampaikan tentang hakikat pendidikan pembebasan. Yang ketiga ada Ibu Wiwi Fathur Robbani yang akan menyampaikan tentang komponen filosofi pendidikan Islam. Dan yang keempat ada saya sendiri, yaitu Nurul Afni Tuti Aliyah, yang akan menyampaikan tentang integrasi antara pendidikan pembebasan dan komponen pendidikan Islam. Latar belakang pendidikan merupakan fondasi penting dalam bentuk individu dan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, pendekatan yang menekankan pada kebebasan dan kemandirian individu sangatlah penting. Khususnya ketika pendidikan tersebut bertujuan untuk membebaskan dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Pendidikan pembebasan adalah konsep pendidikan yang bertujuan untuk membebaskan individu dari berbagai bentuk belenggu sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Di sisi lain, dalam konteks Islam, pendidikan merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan moral manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki komponen-komponen tertentu yang mendukung terwujudnya keseimbangan tersebut. Kombinasi dari konsep pendidikan pembebasan dan komponen pendidikan Islam menjadi landasan penting dalam membentuk sistem pendidikan yang menyeluruh. Hakikat pendidikan pembebasan bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, definisi pendidikan pembebasan. Yang kedua, tujuan pendidikan pembebasan. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip pendidikan pembebasan. Untuk definisi, pendidikan pembebasan adalah merupakan salah satu konsep yang diperkenalkan oleh salah satu filsuf dari Brazil yang bernama Paulo Freire. Beliau dalam pandangannya, pendidikan harus menjadi alat untuk membebaskan manusia dari penindasan. Jadi dengan berpendidikan, maka manusia akan terbebas dari penindasan dan juga dari struktur sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, pendidikan pembebasan menekankan pentingnya dialog, pentingnya kesadaran kritis, dan juga partisipasi aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, tujuan pendidikan pembebasan. Di antara tujuan pendidikan pembebasan adalah tujuan yang utama adalah untuk memperdayakan individu agar mampu, agar bisa menghilangkan ketidakadilan
kebiasaan itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kesadaran kritis terhadap lingkungan sosial dan politiknya. Yang ketiga, menantang dan mengubah struktur yang menindas. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan untuk berpikir mandiri dan bertindak secara otonom. Poin yang ketiga dalam hakikat pendidikan pembebasan adalah prinsip-prinsip pendidikan pembebasan itu sendiri. Di antara prinsipnya adalah berdialog. Pendidikan harus dilakukan secara pendekatan dialogis, di mana guru dan peserta didik saling belajar satu sama lainnya. Guru belajar bagaimana agar murid bisa memahaminya, begitu pula murid belajar agar senantiasa bisa memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua adalah kesadaran kritis. Peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial di sekitarnya. Dan yang ketiga, partisipatif. Dalam artian proses pendidikan harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak, bukan hanya mendikte atau memaksa peserta didik untuk mengikuti materi secara pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Fathur Rabbani, kelas B18. Di sini saya akan mempresentasikan komponen filosofis pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk menciptakan individu yang mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi ini, serta menjaga hubungan yang harmonis antara dirinya, sesama manusia, dan lingkungan. Adapun komponen-komponen pendidikan Islam, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis ini sebagai sumber utama dan merupakan panduan utama dalam pendidikan Islam. Kedua sumber ini memberikan dasar filosofis yang kuat untuk setiap aspek pendidikan. Kemudian yang kedua, komponen pendidikan Islam adalah guru sebagai teladan. Guru dalam pendidikan Islam tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, akan tetapi juga berperan sebagai teladan akhlak yang baik bagi muridnya. Kemudian yang ketiga, komponen pendidikan Islam adalah tujuan akhir. Tujuan akhir dari pendidikan Islam ini menekankan keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Pendidikan bukan hanya untuk mencapai kesuksesan di dunia, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat. Kemudian yang terakhir, komponen pendidikan Islam itu adalah pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak dan moral. Pendidikan dalam Islam sangat menekankan pentingnya pembentukan akhlak dan moral. Ini meliputi etika dalam berhubungan dengan Allah atau disebut dengan hablum minallah, kemudian sesama manusia atau hablum minan nas, dan juga lingkungan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya lanjutkan bab keempat, yaitu tentang integrasi antara pendidikan kebebasan dan komponen pendidikan Islam. Yang pertama, konsep kebebasan dalam pendidikan Islam. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpikir dan bertindak. Namun kebebasan ini diatur oleh norma-norma dalam syariah. Dalam konteks pendidikan pembebasan, kebebasan yang diberikan haruslah disertai dengan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepatuhan terhadap aturan-aturan agama.
Yang kedua, pendidikan untuk kesadaran kritis dan etika Islami. Pendidikan pembebasan yang menekankan pada kesadaran kritis bisa diintegrasikan dengan pendidikan Islam yang mengajarkan tanggung jawab moral. Kesadaran kritis dalam Islam tidak hanya tentang melawan ketidakadilan sosial, tetapi juga tentang kesadaran akan tanggung jawab spiritual kepada Allah dan sesama manusia. Yang ketiga, pendidikan berbasis biologis dalam Islam. Konsep biologis dalam pendidikan pembebasan juga tercermin dalam pendidikan Islam, di mana proses belajar mengajar tidak bersifat otoriter. Dialog yang kontraktif antara guru dan murid sangat dianjurkan dalam pendidikan Islam, sehingga peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang dunia dan agamanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kehilafan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.